siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Kritik Arsitektur. Nah, pada mata kuliah ini kita akan membahas mengenai kritik dalam dunia arsitektur. Apa saja yang akan kita bahas, akan kita pelajari satu demi satu. Nah, jadi saya mohon kerjasamanya untuk kalian agar mata kuliah ini berjalan dengan lancar dan baik. Jadi, saya ucapkan selamat menyimak dan selamat belajar. Sebelum kita masuk perkuliahan hari ini, saya akan menjelaskan dan membagikan dulu mengenai link yang akan kita gunakan di Google Classroom. Silahkan kalian klik linknya dan silahkan join untuk ikut bergabung di Google Classroom. Ya, ini berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya mengenai perkuliahan online ini. Saya sedikit menyimpulkan ada beberapa hal yang selalu kita lupakan pada masa perkuliahan. Jadi yang pertama ini, tak lupa saya ingatkan mengenai absensi yang harus selalu kalian isi di UPL Apps dan juga di Google Classroom. Nah, kemudian tentunya kalian, karena ini sistemnya online, silahkan kalian mendownload materi-materi yang telah saya sediakan di Google Classroom dan juga di YouTube. Dan kemudian silahkan kalian download filenya. Dan tak lupa saya ingatkan kembali bagi yang bermasalah dengan absensi, tolong komunikasikan di awal perkuliahan. Jangan sampai di tengah-tengah atau di akhir perkuliahan ketika akan keluar nilai, kalian komplain dan tidak setuju dengan hasil nilai akhirnya. Ya, di mata kuliah Kritik Arsitektur ini kita akan membahas mengenai beberapa materi perkuliahan yang menunjang bagaimana pembelajaran kita dalam mengkritik bangunan arsitektur. Nah, ini merupakan materi-materi di awal perkuliahan, di mana diantaranya pertemuan pertama ini merupakan pengantar dari kritik arsitekturnya. Kemudian pertemuan 2, 3, dan 4 ada metode kritik arsitektur. Kemudian pertemuan 5 retorika kritik arsitektur. Kemudian pertemuan 6 dan 7 setting kritik arsitektur. Dan setelah UTS nanti kita akan belajar langsung studi kasus mengenai bangunan-bangunan arsitektur yang kontroversi dan yang telah banyak dikritik oleh para ahli. Berikut merupakan penilaian yang akan kalian terima di mata kuliah ini, ya, sama seperti di mata kuliah sebelumnya. Ada 4 poin, yaitu kuis atau tugas 30%, UTS-nya juga 30%, UAS-nya 30%, dan juga kehadiran. Jadi tolong kalian simak baik-baik bagaimana penilaian yang akan kalian peroleh dari poin-poin yang telah disediakan di sini. Nah, ada semacam quotes yang saya kutip dari artdaily.com, di mana arsitektur doesn't need rebuilding, it needs more thoughtful critics, yang berarti arsitektur itu tidak perlu dibangun kembali. Yang diperlukan adalah kritik yang bijaksana. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai kritik dalam arsitektur, yang perlu kita pahami lebih awal adalah mengenai critical thinking process, di mana suatu pemikiran kritik ini yang harus kita pahami bagaimana dan juga apa saja yang terdapat di dalam pemahaman kita dalam mengkritik sesuatu. Di mana pada awalnya critical thinking ini tentunya terdapat suatu problem atau permasalahan. Ya, permasalahan itu timbul akibat dari pemikiran, pemahaman, kepekaan, dan juga pengalaman seseorang. Nah, kemudian permasalahan tersebut dibawa ke proses pemikiran, di mana prosesnya itu yang disebut dengan analisis, evaluasi, kemudian komunikasi, dan juga bagaimana cara kita berpikir kritis. Kemudian hasil yang didapat dari critical thinking process ini yaitu merumuskan dan juga menilai dengan jelas serta tepat, kemudian berpikiran lebih terbuka dengan berbagai alternatif solusi dan juga berargumen sesuai dengan fakta yang ada. Nah, ini merupakan satu kesatuan bagaimana cara kita berpikir secara kritis. Bisa digunakan dalam berbagai hal,
dalam kehidupan dan kegiatan yang kita lakukan. Ya, berikut merupakan suatu gambaran mengenai tahapan-tahapan critical thinking development yang diambil sebagai suatu tahapan berpikir, di mana ada beberapa tipe pemikir. Yang pertama adalah tipe pemikir unreflective, yang artinya tipe pemikir yang tidak aware atau tidak peka terhadap suatu permasalahan. Kemudian pemikir yang suka akan tantangan, ya tertantang. Dia lebih peka terhadap yang dipikirkan. Kemudian ada juga tipe pemula, ya, yang dia berusaha untuk mengimprove hasil proses pemikirannya. Kemudian ada juga practicing thinker, yaitu pemikir yang berpikir dalam arti melatih critical thinkingnya. Kemudian pemikir yang sudah advance, ya, dia sudah mengetahui sejauh mana dia berproses dalam berpikir kritis. Dan juga ada yang pemikir yang sudah accomplish, yaitu pemikir yang sudah sangat andil dalam hal skill berpikir secara kritis. Nah, kemudian ada tipe-tipe karakter dari pemikir ini, ya. Ada uncritical person, self-serving critical person, dan fair-minded critical person. Nah, dapat kalian resapi juga tipe mana yang termasuk ke dalam diri kalian masing-masing. Nah, tentunya proses berpikir secara kritis ini harus kita asah selalu, ya, dalam setiap kehidupan, dan tentunya dalam dunia arsitektur ini juga sangat penting untuk mengasah jiwa kritis, ya, dalam berargumen maupun bekerja sebagai arsitek pada nantinya. Dalam mempelajari dunia arsitektur ini tidak terlepas dari hubungan antara sejarah, teori, dan juga kritik yang ada di dalam dunia arsitektur. Sejarah ini dipandang sebagai substansi yang paling penting dan utama bagi hadirnya substansi pengetahuan arsitektur lainnya. Sejarah berkembang yang merupakan sumber daya yang menyediakan teori-teori yang akan dikeluarkan dan disebut dengan bukti empirik atau fenomena. Ya, kemudian mengeluarkan sebuah teori yang merupakan suatu formulasi pengetahuan empirik yang dihasilkan dari pemahaman historik terhadap perkembangan arsitektur dari zaman ke zaman. Kritik arsitektur sendiri dipandang sebagai lingkup pengetahuan arsitektur yang berkaitan dengan persoalan penilaian dan apresiasi dari suatu karya arsitektur. Kritik ini dipandang sebagai percikan penggerak dalam rentang panjang garis sejarah. Nah, kritik ini pada mulanya merupakan antitesis atau pertentangan, namun semakin berkembangnya pengetahuan, kemudian kritik ini muncul sebagai gambaran teori baru, di mana gambaran teori baru ini merupakan konstruksi tesis dari suatu konsep. Nah, di mana kurang lebih hubungan dari interaksi antara teori dan kritik ini seperti ini, ya. Jadi ada beberapa teori yang mengisahkan peristiwa-peristiwa arsitektur, kemudian dikritik sepanjang sejarah, ya, histori dari zaman ke zaman. Nah, kemudian kritik ini ada beberapa macam tesis atau gambaran teori barunya, di mana ada adaptasi atau proses penyesuaian, kemudian akulturasi, perpaduan teori dengan sesuatu yang baru, kemudian asimilasi, yaitu proses pembauran dari dua hal yang berbeda, kemudian transplantasi, yaitu proses pemindahan keseluruhan dari suatu konsep, kemudian transformasi, yaitu proses perubahan menjadi bentuk yang lain. Critical teori dari zaman ke zaman saya rangkum menjadi beberapa bagian berdasarkan periode perkembangan arsitekturnya, ya, di mana yang pertama ini kurang lebih pada tahun 1934, di mana John Dewey menyatakan bahwa kritik adalah penghakiman sebagai tindakan intelijen yang dilakukan atas masalah berdasarkan suatu persepsi. Nah, kemudian critical teori ini berkembang dan kemudian salah satu tokoh penting di dalam dunia kritik arsitektur ini yaitu Wayne Atto, ya, di mana Wayne Atto ini
menuliskan suatu karya di dalam bukunya yang berjudul Architecture and Critical Imagination, di mana isinya ini merupakan rekaman dari tanggapan terhadap fenomena lingkungan binaan arsitektur, di mana pembedaan ini dibandingkan dengan penghakiman sebagai ciri utama dari kritik arsitektur tersebut. Nah, kemudian berkembang lagi di tahun 1984, dikutip dari salah satu sumber online, ya, di mana arsitektur kritis ini sebagai bentuk praktik desain yang menempati wilayah antara bentuk dan budaya. Jika desain arsitektur kritik ini bersifat resisten dan menentang, maka kritik arsitektur ini merupakan aktivitas dan pengetahuan yang harus bersifat lebih terbuka. Nah, kemudian di tahun 1989, kritik didefinisikan sebagai seni menilai kualitas dan nilai dari suatu objek estetis. Di tahun 1991, peneliti dari University of New York menyebutkan bahwa kritisme is of fault-finding, di mana menyeratkan bahwa ada posisi ideal dari pekerjaan yang bersangkutan itu menyimpang. Nah, tujuan kritik di sini adalah untuk melestarikan kebenaran atau mengungkap apa yang benar, indah, atau penting dalam suatu pekerjaan. Nah, kemudian di tahun 2005, Fraser and Fisher menyebutkan bahwa kritik arsitektur ini dalam pandangan dunia yang terintegrasi termasuk dalam domain delight atau suatu kesenangan dengan 3 bagian dan kategori penyusunnya yang diuraikan dalam bentuk building performance process model. Nah, sampai detik ini, kritik arsitektur ini merupakan suatu kepedulian mendalam terhadap kualitas estetika dan juga sosial yang ingin dilihat oleh para profesional dan publik di suatu gedung, kota, dan juga lingkungan, yang artinya kritik arsitektur ini adalah judgment atau merupakan suatu penilaian. Ada suatu quotes yang bagus mengenai kritik ini, di mana kritikus yang baik itu benar-benar tahu wilayah yang mereka. Banyak media sekarang hanya mengumpulkan gambar dan juga berita tanpa melihat sudut pandang sejauh mana kritik itu berdampak pada kehidupan nyata, ya, baik itu kritik positif maupun negatif. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa arsitektur kritik ini penting? Ya, penting untuk dilakukan dan juga dipahami, ya. Nah, desain arsitektur ini merupakan suatu desain yang logis, ya, yang terbuka pada persepsi atau citra yang dibangun, kemudian hubungan ruang dan juga penataan fungsionalitas. Nah, solusi terhadap masalah desain ini merupakan suatu kritik terhadap masalah desain tersebut. Nah, di mana kritik ini didapatkan dari pengguna, pengunjung, ataupun para ahli atau kritikus dan juga awam. Tujuan lain dari kritik arsitektur ini adalah untuk memungkinkan bahasa arsitektur diterjemahkan ke publik, ya, jadi semua orang mengerti pesan yang ingin disampaikan oleh perancang suatu bangunan, ya. Jadi seberapa penting kritik ini harus dipahami dan dikuasai. Karena apa? Karena kritik ini merupakan proses untuk menganalisis suatu karya seni. Kemudian kritik ini merupakan suatu seni menilai kualitas dan nilai dari suatu karya seni. Dan kritik ini merupakan proses berpikir dalam menyampaikan komunikasi suatu produk atau hasil karya. Jadi kutip dari salah satu penelitian paper mengenai 7 prinsip yang ada di dalam kritik arsitektural ini. Nah, yang pertama adalah fairness in judgment, ya, di mana merupakan suatu keadilan dalam penilaian atau penghakiman, ya, penghakiman terhadap nilai atau karya suatu karya arsitektur, ya, tentunya. Kemudian yang kedua adalah logical reasoning, ya, penalaran secara logis, ya. Jadi pemahamannya dalam suatu kritik ini kita harus tahu alasan logis yang kita kemukakan. Kemudian membangun suatu kasus persuasif, ya. Dan juga kemudian adequate delivery, ya. Kemudian objective commentary, ya. Dalam hal mengkritik ini tentunya kita harus
berpikiran secara terbuka dan juga objektif dalam menilai suatu karya arsitektur, ya. Kemudian tentunya ada general knowledge of architecture, ya, ada pengetahuan umum mengenai arsitekturnya. Dan understanding the architect point of view, ya, memahami sudut pandang sebagai arsitek yang membangun suatu karya arsiteknya. Dalam satu penelitian dijabarkan mengenai architectural criticism kriteria, ya, di mana terdapat subjektif kriteria, contextual kriteria, impressionistic kriteria, dan self kriteria. Nah, architectural criticism kriteria ini berdasarkan masing-masing kriterianya bersifat khusus, ya, dalam arti semisal subjektif kriteria ini ada pemahaman mengenai geometric relation, functional efficient, dan social context. Kemudian kontekstual kriterianya di mana cakupannya adalah mengenai environmental features, heritage feature, dan cultural features. Dan kemudian impressionistic kriteria ada symbolic reflection, external formation, dan social direction. Kemudian self kriterianya ada emotional formation, visual relation, dan visual perception. Bangunan-bangunan pada zaman era 1930-an, ya, dan 1950-an, ya, siapa yang tak kenal Le Corbusier? Mungkin ada yang sudah tahu, dan tentunya harus tahu, ya, siapa itu Le Corbusier. Nah, beliau salah satu tokoh arsitektur terkenal dunia di tahun 1930 sampai 1950-an yang sudah menelurkan banyak sekali karya arsitektur yang kontroversial, ya, tentunya. Dan salah satunya adalah bangunan Ronchamp, ya, pada tahun 1955 di Prancis, dan juga Villa Savoye ini di tahun 1930-an, ya, yang sangat terkenal, dan sampai sekarang bangunannya ini masih sama, ya. Kemudian ada juga tokoh dunia yang tentunya kalian pasti dan harus tahu, ya, Frank Gehry, yaitu tokoh arsitek dunia, ya, yang terkenal pada tahun 1980-an, ya, yang sudah banyak sekali mengeluarkan berbagai macam hasil karya arsitekturnya yang kontroversial dengan bentuk-bentuk yang unik, ya. Bisa kalian pelajari apa saja konsep dan ide dari desain Frank Gehry ini. Kemudian di tahun 1990-an, ya, tokoh arsitek wanita dunia yang sangat terkenal, ya, yaitu Zaha Hadid, ya, sudah banyak sekali membuat desain karya arsitektur yang fenomenal, ya, bangunan-bangunannya lain daripada yang lain. Dan sudah banyak juga kritik yang disampaikan dan apresiasi pun didapatkan oleh Zaha Hadid ini terkait dengan hasil desain bangunannya. Kemudian di dunia arsitektur juga tentunya kita mengenal arsitektur Pritzker Prize, ya, di mana merupakan suatu Nobel penghargaan terhadap karya arsitektur dunia yang dipilih berdasarkan nilai kemanusiaan dan bagaimana bangunannya tersebut membangun lingkungan sekitarnya. Dan ini merupakan bangunan yang sedang viral-viralnya dibicarakan orang se-Indonesia, ya, tentunya. Pastinya pada sudah tahu kan, ini adalah merupakan suatu bangunan dari konsep bangunan desain Istana Negara di ibu kota yang baru nanti. Nah, berdasarkan beberapa artikel, ya, sudah banyak yang mengkritik mengapa desain bangunan ini dipilih sebagai salah satu pemenang dari konsep pengajuan desain Istana Negara, ya. Seperti ada yang mengatakan, ya, 5 asosiasi arsitek sudah mengkritik desain istana bangunan ini seperti apa, ya. Desain patung Garuda dikritik arsitek sampai sejarawan, banyak kritik atas desain Istana Negara karya Nyoman Nuarta. Nah, ini pun bisa kalian baca lebih lanjut, ya, mengapa banyak sekali kritikan terhadap desain Istana Negara karya Nyoman Nuarta ini, ya. Karena Nyoman Nuarta ini basicnya adalah bukan merupakan arsitek, tapi beliau merupakan seniman, ya, pematung,
namun dipilih sebagai pemenang. Nah, tentunya dapat kita pelajari juga bagaimana kritik yang dicetuskan oleh beberapa macam atau asosiasi arsitek ya, mengapa sampai dikritik, bisa kalian pelajari lebih lanjut. Arsitektur yang baik ini bersifat terbuka ya, terbuka untuk kehidupan, terbuka untuk meningkatkan kebebasan siapa saja ya, dimanapun siapapun yang melakukannya, dan tidak demonstratif atau memaksakan ya, tetapi harus sesuatu yang familiar ya, berguna dan juga indah atau enak dipandang ya, dengan kemampuan yang mendukung kehidupan yang terjadi di dalamnya ya. Saya tampilkan gambar di mana gambar ini merupakan hasil karya dari Anne Legaton and Jean Phillips ya, pemenang dari Pritzker Architecture Prize tahun 2021. Ya, demikian materi dari mata kuliah hari ini. Silahkan kalian mendownload materinya di Google Classroom dan juga di channel YouTube saya. Oke, bagi yang ada pertanyaan, silahkan hubungi saya di grup atau di nomor kontak saya. Ya, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.